kelas 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pokok pembahasan ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Sejarah klasifikasi. Nah, filosofi Yunani yang bernama Aristoteles membagikan makhluk hidup ya, tumbuhan atau makhluk hidup yang berklorofil ya. Ciri-cirinya pohon ya, semak dan herba. Sedangkan pada hewan atau makhluk hidup tidak berklorofil ya, yaitu hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Nah, kita lanjut. Sejarah klasifikasi ya, menurut Aristoteles ya. Nah, ini ya, perhatikan gambar ini. Nah, hewan ya, kalau untuk hewan hidupnya di darat, udara, dan air. Sedangkan pada tumbuhan ya, ada yang herba, ada yang semak, ada yang pohon ya, seperti ini. Itu menurut Aristoteles. A. Ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Nah, ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bergerak ya. Nah, kita tahu bahwa alat gerak pada hewan dapat berupa kaki untuk berlari tentunya kan, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang ya. Sedangkan pada tumbuhan berupa akar bergerak ke bawah menembus tanah, dan daun putri malu mengacup daunnya ketika disentuh ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah alat gerak pada hewan ya. Sayap untuk terbang, kaki untuk berlari, dan sirip untuk berenang ya. Nah, kita lanjut. 2. Memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi ya, pertumbuhan, dan menggantikan sel tubuh yang rusak ya. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan hijau dapat menyusun makanan sendiri dari air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 ya, dengan bantuan sinar matahari yang disebut fotosintesis atau proses fotosintesis ya. Nah, seperti itu. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri ya, berupa bahan organik, maka tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof ya, autotrof. Sehingga makhluk hidup juga ada yang bersifat heterotrof, yaitu makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya ya. Contohnya adalah manusia dan hewan ya. Manusia memakan tumbuhan dan hewan, hewan memakan tumbuhan dan hewan lainnya ya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. 3. Pekah terhadap rangsangan ya. Jadi rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain ya. Jadi manusia dan hewan menggunakan alat indera untuk mengenali adanya rangsangan ya. Misalnya mata ya, peka terhadap cahaya matahari, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa ya, atau indera-indera pada manusia ya. Baik, kita lanjut. 4. Bernapas ya, atau respirasi ya. Bernapas atau respirasi. Nah, bernapas atau respirasi merupakan proses
mengambil oksigen ya dari lingkungan dengan mengeluarkan gas karbon dari oksida. Jadi di sini Pak Anton mengambil contoh ikan ya. Nah, ikan ya. Nah, dia bernapas dengan insang dari lingkungannya ya, sehingga dia mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya. Seperti itu. Kita lanjut. 5 adalah tumbuh. Nah, sebelum kita lanjut ke 5 ya, perlu diketahui bahwa beberapa kelompok hewan yang memiliki alat pernapasan yang masih sederhana ya, misalnya cacing tanah bernapas dengan kulit ya, dan serangga bernapas dengan trakea ya. Bagaimana pernapasan pada tumbuhan? Nah, tumbuhan bernapas mengambil oksigen ya melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu juga ya, udara pernapasan juga keluar masuk melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Ya, itu pada tumbuhan. Baik, kita lanjut. Yang kelima adalah tumbuh. Nah, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Mengapa? Karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Ya, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya ya, pohon ini ya, atau tanaman bunga ini. Nah, kita lanjut ya. 6. Memerlukan zat sisa atau ekskresi ya. Jadi ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh ya. Jadi pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi ya. Jadi ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh ya. Jadi makhluk hidup ini memiliki alat ekskresi ya yang berbeda-beda. Contoh, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel, sedangkan manusia mengeluarkan urin melalui ginjal ya, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru. Jadi air dan garam mineral melalui kulit ketika keluar keringat ya, seperti itu. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut. 7. Berkembang biak. Nah, berkembang biak merupakan proses bertambahnya keturunan atau melestarikan jenisnya ya, melestarikan jenisnya. Jadi perkembangbiakan dapat dilakukan secara kawin atau seksual atau generatif, dan tak kawin atau aksesual atau vegetatif ya. Jadi reproduksi vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan ya, stek dan umbi. Nah, contoh di sini ya adalah pertunasan pada bambu dan pisang, terus stek pada singkong, begitupun umbi pada kentang, ya seperti itu. Delapan, beradaptasi, ya. Jadi beradaptasi merupakan penyesuaian atau beradaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Nah, misalkan seperti ini, perhatikan gambar ini, adaptasi makhluk hidup ya. Ada hewan-hewan di sini, ada katak, ada laba-laba, ada ikan, ada monyet, ada penyu, ada harimau, ada kupu-kupu, ada ikan hiu ya. Itu adalah adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana anjing dan kucing ya saat tidur ya? Tentunya mereka menggulungkan badannya ya, kan? Nah, apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada hari panas? Nah, ya. Nah, begitupun kaktus ya, memiliki daun membentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Nah, di lingkungannya yang panas ya, teratai memiliki daun yang lebar ya untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Ya, begitupun pohon jati ya akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi semua contoh yang Pak Anton sudah sebutkan tadi merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, seperti itu.